Pemirsa, seorang perampok bersenjata tajam menyatroni salah satu apotek di kota Medan, Sumatera Utara. Ia mengancam karyawan dengan senjata tajam dan melarikan 2 unit ponsel milik karyawan apotek. Aksi perampok bersenjata tajam yang menyasar apotek di kota Medan terekam CCTV. Dalam rekaman, pelaku beraksi seorang diri memasuki apotek. Selanjutnya pelaku mengancam karyawan apotek dengan senjata tajam yang dibawanya. Pelaku lantas menggasak 2 unit ponsel di meja kasir lalu kabur melarikan diri. Korban sempat berteriak minta tolong, namun saat perampokan terjadi suasana tengah sepi sehingga tidak ada yang menolong. Apoteker menahan dia langsung buangkan pisau beserta sarung dibuang ke bawah, langsung dikejar dia apotekernya sampai ke sudut depan. Begitu nampak dia handphone, langsung berbalik ngambil handphone, lari. Jadi apotekernya menjerit dia, rampok, dia langsung lempar pisaunya. Dia lama langsung pergi. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan saat ini ditangani jajaran Polsek Medan Timur. Sementara itu, istri anggota TNI di Semarang yang menjadi korban penembakan dipindahkan ke RSUP Dr. Karyadi setelah menjalani perawatan selama 5 hari di RS Hermina. Rina Wulandari, istri anggota TNI yang menjadi korban penembakan orang tak dikenal, dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Kondisi Rina dikabarkan menurun pasca operasi dan membutuhkan perawatan lanjutan. Rina dipindahkan menggunakan ambulans bersama tim medis Rumah Sakit Hermina. Selain itu, ia juga mendapatkan pengawalan dari petugas Arhanud 15 Semarang, Intel Kodam, Pomdam, dan Kesdam 4 di Ponegoro. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyebut anggota komplotan penembakan istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah sudah ditangkap. Andika menyebut Kopda M disimpulkan sebagai dalang penembakan istrinya sendiri berdasarkan keterangan saksi. Tim dari Polri dan gabungan dari jajaran Kodam di Jawa Tengah itu kan sudah berhasil menangkap semua pelaku, 4 orang plus 1 orang yang menyiapkan senjata. Jadi senjata yang dipakai itu adalah senjata rakitan. Kita sudah tangkap juga. Nah, berarti yang masih at large, yang masih hilang adalah mastermind-nya ini, yaitu suami korban sendiri. Karena dari semua keterangan saksi menunjuk ke suami korban, Kopral 2M. Jadi ini yang kita terus kejar, tetapi juga kita sudah siapkan pasal-pasal semua yang relevan kita kenakan. Bukan hanya pasal di KUHP, kemarin sudah saya sebut, pasal 340, pasal 53 Junto 340, tapi juga KUHP militernya. Oke, supaya kita pastikan masalah ini ditangani secara proporsional. 2 kelompok remaja terlibat aksi tawuran di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan pada Minggu dini hari. 2 orang remaja diamankan polisi meski sempat terjadi aksi kejar-kejaran. Aksi tawuran ini terjadi di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan pada Minggu dini hari. 2 kelompok remaja ini membawa beragam senjata tajam dan saling serang. Tawuran ini diduga saling ejek di media sosial. Polisi langsung membubarkan tawuran dan menyisir lokasi di sepanjang rel kereta dan rumah-rumah penduduk. 2 orang diamankan meski sempat terjadi aksi kejar-kejaran. Kedua remaja ini dibawa petugas ke Polsek Tebet bersama barang bukti 1 buah pemukul bola golf, senjata tajam berupa celurit, serta 2 sepeda motor. Ya, tadi pada saat tim patroli Perintis Polres Jakarta Timur patroli karena mendapat informasi dari masyarakat ada yang mau tawuran di daerah Kampung Melayu, lanjut disisir ke sana. Di stasiun Tebet didapati banyak remaja yang lagi berkumpul dan dapat ditangkap 2 remaja dengan barang bukti 1 buah celurit dan 1 buah stik golf. Selanjutnya 2 remaja itu kami serahkan ke Polsek Tebet karena masuk wilayah Polsek Tebet. Tidak ada korban jiwa dalam tawuran ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Seorang pria bersenjata busur terekam CCTV menyerang dan mengancam pengunjung minimarket di Maros, Sulawesi Selatan. Sejumlah pengunjung minimarket yang panik langsung kabur masuk ke dalam toko. Dari rekaman kamera pengawas, sejumlah pengunjung minimarket berlarian masuk ke dalam minimarket yang berada di Jalan Poros, Maros, Sulawesi Selatan setelah dikejar pria yang mengancam dengan busur. Dua pelaku berboncengan sepeda motor, lalu menyerang dan mengancam sejumlah warga yang nongkrong di pelataran minimarket menggunakan busur. Warga yang panik lari berhamburan ke dalam minimarket, sementara karyawan toko juga berlarian menyelamatkan diri ke dalam gudang penyimpanan barang. Di Poros, Makassar, Maros itu tepatnya di Indomaret, ini hari ada salah satu anak muda naik motor berboncengan, langsung mampir di Indomaret. Itu sambil ngobrol anak-anak yang berkumpul. Motif penyerangan belum diketahui, meskipun tidak ada korban jiwa maupun luka, namun untuk mengantisipasi agar peristiwa ini tidak terjadi kembali, polisi akan meningkatkan patroli di malam sampai subuh hari. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap wanita yang diduga menghina Ibu Negara Iriana Jokowi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Pelaku terindikasi mengalami gangguan jiwa. Presiden. Ibu-ibu berinisial ENS ini viral setelah videonya menghina Iriana Jokowi beredar luas di media sosial. Tidak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku di tempat tinggalnya di Desa Labone, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna. Namun dari pemeriksaan sementara, pelaku ternyata terindikasi mengalami gangguan jiwa atau ODGJ. Dan memang pada saat ini berdasarkan hasil interogasi yang telah kita lakukan terhadap pelaku dan saksi-saksi lainnya, ada indikasi bahwa memang pelaku mengalami gangguan jiwa. Sehingga pagi ini kami dari Satreskrim Polres Muna didampingi oleh keluarga pelaku mengantar pelaku ke Rumah Sakit Jiwa Kendari untuk dilaksanakan observasi lebih lanjut. Lanjutan kasus penghinaan ini masih menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku. Dari Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Seorang pasien di Pandeglang, Banten terpaksa ditandu sejauh hampir 3 km dari rumah menuju puskesmas akibat akses jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan. Sesampainya di puskesmas, pasien justru tidak mendapatkan perawatan karena pihak puskesmas tidak mampu mengobati penyakit pasien. Sebuah video viral saat seorang warga Kampung Cirigi, Desa Simpang 3, Kecamatan Patia, Pandeglang, Banten, ditandu dengan menggunakan kain sarung menuju puskesmas. Secara bergantian, warga menandu pasien dengan jarak hingga 3 km. Pasien mengeluhkan sakit pada bagian pinggang dan kaki sehingga tidak bisa dibonceng dengan sepeda motor. Namun sulitnya akses jalan membuat mobil ambulans dan kendaraan roda 4 tidak bisa melintas. Menurut warga setempat, desa mereka tidak pernah ada pembangunan jalan, namun hanya pengerasan jalan. Seperti ini lihat aja, seperti jalan kaki juga susah gitu. Terus utamanya di sini kepentingan masyarakat itu sangat sulit, seperti istilahnya anak yang mau lahiran aja gitu kesulitan untuk membawa ke puskesmas itu. Sementara itu, pasien yang ditandu mengaku setelah sampai di puskesmas dirinya tidak diobati. Pihak puskesmas berkilah pasien harus dirujuk ke rumah sakit dengan terlebih dahulu mengurus kartu BPJS Kesehatan. Bukan permintaan saya itu mah, katanya isinya mah kata dia nggak bisa diobati, nggak bisa kan bapak nggak bengkak, katanya kaki nggak bengkak. Jadi di sini aku nggak ada alatnya, katanya harus satu-satunya bapak harus ke sono gitu, baik pulang maupun ke rumah saudara. Ya terpaksa saya ini di rumah saudara ini Pak ini. Sarda berharap adanya relawan yang mau membantu dirinya untuk pengurusan BPJS dan membawanya berobat ke rumah sakit. Karena jangankan mengurus BPJS, untuk berdiri saja dirinya belum sanggup akibat sakit yang diderita.
Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, hingar-bingar Citayam Fashion Week masih terasa di kawasan stasiun MRT Dukuh Atas Jakarta. Di akhir pekan, kawasan ini dibanjiri oleh muda-mudi berpakaian nyentrik. Fenomena Citayam Fashion Week masih mengundang perhatian warga dan warganet. Suasana kawasan Dukuh Atas ramai, dipadati muda-mudi yang berasal dari wilayah penyangga ibu kota. Tidak hanya digandrungi warga Citayam, Bojong, Depok, dan sekitarnya, sejumlah muda-mudi Jakarta pun ikut meramaikan runway yang digelar di Zebra Cross Jalan Dukuh Atas. Akibat adanya aktivitas Citayam Fashion Week, sejumlah Satpol PP bersiaga untuk mengatur lalu lintas. Kak Helen, ini memang datang ke Citayam Fashion Week, ini mau peragaan busana atau gimana? Iya Kak, aku mau peragaan busana, sekalian mau pamerin outfit aku, karena ini kayak selain ajang ekspresif, kita juga jadi ajang kece-kecean. Kak, bentar ya, aku pakai lipstick dulu, lupa touch up tadi. Oke. Ya pemirsa, keriuhan Citayam Fashion Week seakan tak pernah usai. Selain menjadi sorotan selebritas hingga pejabat publik, Citayam Fashion Week juga menimbulkan dampak negatif. Fenomena Citayam Fashion Week di kawasan Dukuh Atas Jakarta Pusat kian digandrungi semua orang. Aksi lenggak-lenggok di Zebra Cross itu tidak hanya dilakukan oleh remaja, namun kini orang tua hingga kalangan selebritas juga memenuhi kawasan tersebut untuk fashion show. Belakangan, fenomena Citayam Fashion Week menjadi sorotan karena menimbulkan dampak negatif, seperti kemacetan bagi pengendara yang melewati kawasan tersebut. Akibatnya, Pemprov DKI Jakarta mengimbau kegiatan tersebut tidak lagi dilakukan di Zebra Cross karena mengganggu arus lalu lintas dan pejalan kaki. Saat ini masih PPKM level 1. Anak-anak kita menggunakan Zebra Cross seperti yang sudah disampaikan oleh Kapolsek, Kapolres, teman-teman dari kepolisian bahwa Zebra Cross itu digunakan untuk menyeberang, ya. Tidak boleh untuk kegiatan lain termasuk fashion. Nah, juga hal ini tentu nanti kita akan mencoba mencarikan tempat yang terbaik bagi anak-anak kita yang ingin terus melaksanakan Fashion Week tersebut. Tidak hanya arus lalu lintas, kegiatan Citayam Fashion Week juga berimbas pada masalah lain seperti juru parkir liar. Sabtu malam, polisi mengamankan 2 orang terduga pelaku pungli berkedok tarif parkir kepada pengunjung Citayam Fashion Week. Kedua orang ini menarik uang dari para pengunjung Citayam Fashion Week yang menggunakan motor hingga Rp15.000. Pengunjung yang menolak bayar diancam akan diusir dari kawasan Citayam Fashion Week. Pemerintah diharapkan memiliki regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan Citayam Fashion Week agar tidak menimbulkan beragam masalah baru. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, demam Citayam Fashion Week juga menjalar ke berbagai kota lainnya. Di Yogyakarta, Malioboro Fashion Street diramaikan oleh berbagai kostum tokoh pewayangan. Sementara di Madiun, aksi fashion show di Jalan Pahlawan sempat dibubarkan Dinas Perhubungan. Viralnya Citayam Fashion Week ternyata membuat muda-mudi di berbagai kota tak mau ketinggalan. Di Madiun, Jawa Timur, gelaran Madiun Fashion Week mewarnai kawasan Jalan Pahlawan. Pengunjung yang datang dengan busana terbaik mereka berjalan layaknya model di Zebra Cross Jalan Pahlawan, atau tepatnya di depan Plaza Madiun. Sayangnya karena menimbulkan keramaian, aksi ini sempat dibubarkan petugas Dinas Perhubungan. Pembubaran menuai keluhan dari para muda-mudi yang hadir. Akhirnya petugas memperbolehkan aksi ini berlanjut dengan catatan tidak mengganggu lalu lintas di Jalan Pahlawan. Sementara di Yogyakarta, gelaran Malioboro Fashion Week menjadi rangkaian kegiatan budaya yang diprakarsai oleh para seniman. Di sini, alih-alih menggunakan busana kekinian, pengunjung justru bisa menikmati fashion show lokal dari berbagai kostum karakter tokoh pewayangan. Gelaran budaya ini pun langsung menyedot perhatian ratusan wisatawan yang tengah berkunjung ke Malioboro.
Sebelumnya pernah nggak lihat fashion show dengan kostum seperti ini, Pak? Ini baru pertama kali, Pak, ya? Apa yang menarik dari fashion show ini, Pak? Mungkin karena mereka memperhatikannya lebih dalam, jadi kayak asli gitu, kayak orang punya jiwa peran. Malioboro Fashion Street diharapkan dapat menjadi daya tarik wisata terbaru di Yogyakarta, sekaligus menjadi sarana untuk melestarikan budaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa Menparekraf Sandiaga Uno menghadiri panen hasil budidaya ikan lele di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Ikan lele ini dibudidayakan warga dalam ember lewat program Juragan Lele Lalap. Sebanyak 340 kg ikan lele hasil budidaya dipanen warga bersama Menparekraf Sandiaga Uno. Panen ikan lele dilakukan setelah 3 bulan masa budidaya. Ikan lele dapat dimanfaatkan dalam beragam olahan seperti bakso lele, nugget lele, lele frozen, dan pecel lele. Program Juragan Lele Lalap ini diharapkan dapat menambah pemasukan warga dan meningkatkan perekonomian. Pelatihan serta pendampingan juga diberikan dalam program Juragan Lele Lalap ini. Karena harga-harga bahan pokok naik, ini pengganti protein. Dan ternyata lele ini bisa dijual dalam bentuk bakso lele, nugget lele, lele frozen, pecel lele. Jadi harapannya mudah-mudahan masyarakat ekonominya meningkat. Sejumlah bantuan juga diberikan Sandiaga Uno, diantaranya vakum plastik, kompor gas, etalase, blender, hingga penggorengan. Sebelumnya Menparekraf Sandiaga Uno juga menyerahkan sejumlah bantuan berupa bibit lele dan bibit sayuran. Tim Liputan iNews melaporkan. Oke, siap. Udah masuk obek juga. Pemirsa, untuk membangkitkan kembali perekonomian masyarakat, sebuah bazar UMKM digelar di kota Cimahi, Jawa Barat. Selain untuk memulihkan ekonomi masyarakat pasca pandemi, digelar pula vaksinasi booster bagi para pengunjung bazar. Lapangan Brigif Kota Cimahi, Jawa Barat dipadati warga yang ingin menyaksikan bazar UMKM. Sekitar 30 pelaku UMKM turut andil dalam rangka membangkitkan pemulihan ekonomi pasca pandemi di wilayah Kota Cimahi. Selain bazar UMKM, penyelenggara juga menyediakan sejumlah wahana permainan dan hiburan. Penyelenggara juga bekerja sama dengan aparat kepolisian setempat untuk menyediakan layanan vaksinasi gratis bagi masyarakat. Di sini, pelaku UMKM dan masyarakat juga dapat memanfaatkan jasa permodalan untuk mengembangkan usaha mereka. Pada bazar kami juga menyediakan beberapa wahana permainan karena kami tahu bahwa begitu selesai masa PPKM pandemi membutuhkan hiburan setelah masa pandemi usai, dan kami di sini mengharapkan apa yang kami lakukan di sini itu dapat memberikan nilai positif kepada masyarakat Cimahi pada khususnya. Festival Bazar ini mendapatkan tanggapan antusias dari para pelaku UMKM yang terbantu dalam pemasaran maupun permodalan. Saya sangat mendukung karena selama 3 tahun ke belakang mungkin Indonesia sedang dilanda dengan pandemi COVID. Yang ini jelas sangat menurunkan ekonomi terhadap masyarakat. Dan harapan saya ke depannya untuk UMKM di Indonesia khususnya semoga bisa pulih dan membantu tentang ekonomi Indonesia. Rencananya pesta rakyat ini akan diselenggarakan bergilir di 5 provinsi ini untuk membantu pertumbuhan UMKM di tanah air. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai aktivitas hiburan digelar untuk membangkitkan semangat warga pasca pandemi. Salah satunya festival musik yang diberi nama WIB atau Waktu Indonesia Berdansa. WIB, Waktunya Indonesia Berdansa, merupakan inovasi yang dibuat oleh San Bejo yang diprakaryai oleh para generasi muda dari berbagai universitas untuk membangkitkan kembali semangat warga pasca pandemi. Acara ini semakin meriah dengan hadirnya band-band papan atas Indonesia seperti The Massive, Rizky Febian, Tulus, dan masih banyak lagi. Antusias masyarakat membuat acara festival ini semakin seru dan meriah.
antusias masyarakat ini begitu besar terhadap WIB Festival ini ya, dikarenakan kita hamin sebulan sudah sold out semua tiketnya. Harapan kedepannya sih semoga dengan adanya WIB ini acara musik festival akan lebih banyak lagi di bulan ini, di tahun ini ataupun tahun depan, dan semoga kami sebagai pembuat juga akan membuat WIB volume 2 seperti itu sih. Waktu Indonesia Berdansa juga bertujuan membangkitkan kembali semangat masyarakat untuk kembali berkarya dan berekspresi pasca pandemi. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Rusia melancarkan serangan di Odessa hanya sehari setelah perjanjian ekspor biji-bijian dengan Ukraina. iNews Pagi akan segera kembali.